Salam bela negara. Halo, perkenalkan nama saya Sonya Ledwina Berusnulingga dengan NPM 221410144. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Seperti yang kita ketahui, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Penetapan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara agar masyarakat tidak melupakan peristiwa bersejarah pada tanggal tersebut. Tanggal 1 Maret adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia yang terjadi pada serangan umum terhadap pasukan Belanda di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949. Sejarah serangan umum 1 Maret diusulkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang didasari oleh peristiwa serangan umum 1 Maret. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang bersejarah pada tahun 1949 di mana yang menjadi saksi perlawanan antara tentara negara Indonesia melawan sekutu Belanda di Yogyakarta. Pada saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono yang IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakannya perang. Jenderal Sudirman pun menyetujui dan meminta Sri Sultan Hamengkubuwono IX berkoordinasi dengan Letkol Soeharto. Cukup 2 tahun saja, dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok guna menyusun rencana penyerangan balik. Letnan Jenderal Sudirman pun memberikan instruksi agar melakukan serangan balik. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa tentara negara Indonesia masih ada dan kuat. Adapun penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. Yang pertama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, negara yang merdeka dan berdaulat sehingga dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dicantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, bahwa setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional mendapat perlawanan dari Belanda dengan melakukan agresi militer dan propaganda politik di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang ketiga, bahwa peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dengan wakilnya yaitu Muhammad Hatta dan didukung oleh tentara negara Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laskar-Laskar Perjuangan Rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun tujuan 1 Maret menjadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Yang pertama, menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa. Yang kedua, berguna untuk memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa yang pantang menyerah, patriotik, rela berkorban, berjiwa nasional, dan berwawasan kebangsaan. Yang ketiga, memperkokoh kesatuan dan kesatuan nasional. Adapun makna yang dapat kita ambil dari peristiwa serangan umum 1 Maret. Peristiwa serangan umum 1 Maret memiliki makna yang penting bagi kita, penegakan dan pengakuan kedaulatan negara. Peristiwa ini membuka mata dunia internasional bahwa negara Indonesia masih ada dan mampu. Tak hanya sebagai pengakuan kedaulatan saja, peristiwa ini juga menjadi salah satu rangkaian dari sejarah bangsa yang tak boleh dilupakan. Sama pentingnya dengan peristiwa sejarah lainnya. Semoga peringatan ini dapat semakin memupuk semangat persatuan dan kesatuan kita, juga mengajarkan generasi muda untuk tidak melupakan sejarah-sejarah yang lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Salam bela negara.